Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Hari ini kita akan memfokuskan untuk membahas kisi-kisi soal ujian sekolah yang akan kalian kerjakan besok. Jadi, mungkin sudah diumumkan sama wali kelas atau sama Bu Kutriah bahwa besok kalian akan masuk untuk melanjutkan ujian sekolah yang kemarin sempat kita hentikan sebentar dan kita lanjutkan kembali, dan besok kita mengerjakan IPA. Jadi agar nanti kalian bisa mengerjakan, bisa dibuat belajar, file dari kisi-kisi telah saya posting di chat di Google Meet ini. Ya, jadi link downloadnya ada di situ. Nanti kalian bisa download sekarang. Dan nanti baru kita akan kerjakan. Silakan di-download dulu sambil proses. Baik, agar tidak lama-lama akan kita mulai. Baik, kita mulai. Saya akan tunjukkan isi dari kisi-kisinya. Baik, apakah sudah tampak itu gambar dari file kisi-kisi penulisan soal ujian sekolah? Apakah sudah tampak? Tolong dijawab. Apakah sudah tampak di layar HP kalian? Belum. Oke, saya belum. Oke. Oke, saya apakah sekarang sudah Pak? Filenya, kisi-kisi penulisan ujian sekolah, apakah sudah tampak anak-anak? Belum, Pak. Belum. Nah, ini sudah tampak ya sekarang? Sudah, Pak. Oke, sudah. Baik, kita mulai. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung bertanya saja atau lewat kolom chat. Dan yang baru bergabung saya infokan kembali. File kisi-kisi ini nanti kalian bisa download di chat di sini. Jadi kalau kalian nuliskan chat di situ sudah saya kasih link downloadnya. Nanti silahkan di-download. Baik, kita mulai. Soal ujian sekolah untuk IPA akan terdiri dari 35 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Jadi soalnya berjumlah 40. Oke, sekarang kita mulai. 35 soal pilihan ganda akan saya highlight. Jadi nanti kalian bisa mempelajari dengan mudah. Yang pertama adalah disajikan gambar yang berada pada wadah 1, sebuah benda dipindahkan dari wadah 1 ke wadah 2. Dan yang ditanyakan pada soal nomor 1 ini adalah sifat zat berdasarkan bentuk dan volumenya. Nah, jadi soal nomor 1 ini tentang sifat zat berdasarkan bentuk dan volumenya. Jadi diingat-ingat bahwa kalau zat padat itu bentuknya tetap, volumenya tetap,
zat cair itu bentuknya berubah-ubah, volumenya tetap, sedangkan zat gas bentuk dengan antara ini grafik hubungan antara temperatur dengan banyaknya kalor suatu benda yang dihitung kalor lebur menghitung kalor lebur dari ya, jadi yang perlu diingat di sini saya tambah catatan bahwa Q Q sama dengan M kali L. Nah, jadi Q sama dengan massa benda dikalikan kalor lebur. Jadi nanti kalau kalian mencari kalor lebur, maka tinggal Q dibagi M. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya soal nomor 3. Ada tabel tentang peristiwa perubahan zat. Yang diminta adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, jadi di sini saya kasih kalau ini tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia ini menghasilkan zat baru. Zat baru itu misalnya seperti kan zat baru. Kemudian soal keempat, disajikan pemisahan campuran, dapat menentukan pemisahan campuran yang benar. Nah, jadi nanti di sini kalian menentukan pemisahan campuran yang benar itu seperti apa. Nah, jadi nanti ada ilustrasi, kalian menentukan pemisahannya yang benar dengan cara apa. Kemudian nomor 5, disajikan data komposisi makanan, menentukan bahan makanan yang mempunyai fungsi sama dengan bahan makanan yang dari data. Jadi ini tentang bahan makanan. Maksudnya tentang zat aditif. Zat aditif itu nanti ada pewarna, pemanis, pengawet, dan lain sebagainya. Jadi nanti silakan dipelajari. Baik. Sampai di nomor kelima, pembahasan di nomor 5. Apakah ada yang ditanyakan? Anak-anak semua? Sampai di nomor 5, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Lalu tolong dijawab saya, apakah ada yang ditanya dari nomor 1 sampai 5 sebelum kita lanjut ke nomor 6 dan seterusnya? Apakah ada pertanyaan? Ahlis, Indah, Ria? Belum ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ya. Nanti tolong filenya yang saya share di chat, link downloadnya nanti silakan di-download agar nanti kalian bisa baca-baca lagi. Kita lanjutkan di nomor ke-6.
Nah, disajikan penyalahgunaan nafza atau narkoba, peserta mengidentifikasi gejala keracunan heroin. Jadi nanti dipelajari adalah gejala keracunan heroin. Nomor 7, disajikan ilustrasi unsur, senyawa, dan campuran. Kalian diminta untuk menentukan yang mana campuran, senyawa, dan unsur dengan benar. Nah, ingat, unsur, jadi unsur itu hanya satu. Unsur itu adalah gabungan atom sejenis. Kemudian kalau senyawa itu adalah gabungan atom tidak sejenis. Dan campuran ya campuran biasa. Jadi, kalau unsur itu adalah gabungan atom-atom yang sejenis. Kalau digambarkan dengan gambar misalnya dengan balok atau lingkaran, maka dia gambarnya sama. Kalau senyawa itu tidak sejenis, maka gambarnya berbeda-beda. Kalau campuran ya campuran, tidak ada ketentuan. Kemudian nomor 8, disajikan ilustrasi gerak mobil. Peserta dapat menentukan grafik kecepatan waktu dari tahapan gerak mobil. Nah, jadi ini menentukan mana yang gerak GLB, mana yang gerak GLBB. Nah, kalau GLB, maka nanti garisnya pada grafik itu dia akan berubah garis datar. Ini adalah GLB. Kalau GLBB dipercepat, nah itu nanti gambarnya adalah garis yang naik. Ini adalah grafiknya GLBB dipercepat, jadi naik. Kalau GLBB lambat, gambarnya adalah garis yang menurun. Nah, ini adalah gambarnya GLBB. Jadi kalau ini adalah GLB mendatar, GLBB dipercepat naik, GLBB diperlambat turun. Kemudian nomor 9, disajikan gambar dua benda yang ditumpuk dan digorong dengan gaya menghasilkan sebuah percepatan. Dapat menentukan percepatan. Ini adalah hukum kedua Newton. Ingat, hukum kedua Newton rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Percepatan. Jadi kalau nanti kalian mencari percepatan sama dengan F dibagi M, gaya dibagi dengan massa. Ini adalah rumus dari hukum kedua Newton. Kemudian nomor 10, disajikan gambar sebuah kelapa jatuh dari pohon. Yang diminta adalah menghitung energi kinetik. Nah, menghitung energi kinetik setelah mencapai ketinggian tertentu. Nah, ingat di sini yang digunakan nanti adalah hukum kekekalan energi mekanik di dua titik. Di energi mekanik itu adalah energi mekanik, nanti adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi
Mau di posisi atas, di tengah, atau di bawah, jumlah energi mekaniknya selalu sama. Energi mekanik ini adalah gabungan potensial dan kinetik. Kalau di atas, potensialnya besar, kinetiknya kecil, semakin turun ke bawah, energi potensialnya menurun menjadi kecil dan energi kinetiknya semakin naik menjadi besar. Itu nomor 10. Sampai nomor 10 ada yang ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Indah, Lilis, Naim, Ria. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, baik. Nanti file yang ada coretan-coretan ini nanti akan saya bagikan di akhir. Kemudian nomor 11. Disajikan gambar bidang miring. Peserta didik menunjukkan bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis yang sama. Nah, keuntungan mekanis bidang miring, keuntungan mekanis bidang miring itu adalah keuntungan mekanis itu adalah S dibagi H. Jadi S itu adalah panjang bidang miring, H itu adalah tinggi bidang miring. Jadi S dibagi H. S yang panjangnya, H tingginya. Nomor 12. Disajikan dua gambar benda dalam zat cair, peserta didik dapat memprediksi dua massa jenis zat cair. Nah, ini massa jenis zat cair itu punya ciri yang massa jenisnya kecil ada di atas, yang massa jenisnya besar ada di bawah. Urutannya seperti itu. Yang ke atas itu adalah yang massa jenisnya kecil, semakin ke atas massa jenis semakin kecil, bawah adalah yang massa jenis besar. Jadi kalau diurut dari atas ke bawah itu semakin ke bawah adalah yang massa jenisnya semakin besar. Nomor 13, disajikan gambar gerak edar bumi yang mengelilingi matahari. Nah, peserta didik dapat menentukan pengaruh revolusi terhadap siang dan malam. Nah, ini nanti tinggal kalian baca saja. Kemudian kita lanjutkan nomor 14. Peserta didik dapat menentukan ayunan yang memiliki periode terbesar dan periode terkecil. Nah, ini kalau dalam bandul ada hubungan antara periode dengan panjang tali. Kalau talinya panjang, maka periodenya besar. Kalau talinya pendek, maka periodenya kecil. Saya tuliskan. Oke, kata kuncinya ada di talinya. Kalau talinya besar, panjang, periodenya semakin besar. Kalau talinya pendek, periodenya semakin kecil. Disajikan gambar cepat rambat gelombang, menghitung cepat rambat gelombang. Oke, cepat rambat gelombang itu rumusnya adalah V lambda. Ya, lambda itu adalah panjang gelombang, panjang satu gelombang. Oke, maaf ada gangguan. Oke, oke. Nah,
ini. Nah, lambda kali frekuensi, jadi cepat rambut itu bisa lambda kali frekuensi. Lambda itu adalah panjang satu gelombang. Satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Atau cepat rambat gelombang bisa juga lambda ini kali lambda dibagi T. Lambda dibagi periode. Jadi bisa lambda kali frekuensi. Lambda itu panjang satu gelombang atau lambda kali periode. Kemudian disajikan nomor 16 gambar cermin datar. Peserta didik dalam menentukan bayangan yang benar. Sifat bayangan pada cermin datar. Satu, tingginya sama. Tinggi benda, tinggi bayangan sama. Kemudian arah terbalik. Dan arah orientasi terbalik. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Kemudian jarak benda dengan jarak bayangan sama. Dan sifat bayangannya adalah bayangan maya. Jadi ini adalah sifat dari cermin datar. Jadi bayangan maya itu adalah bayangan yang terletak di belakang cermin. Jadi tinggi bayangan dan tinggi bendanya sama, jarak bayangan dengan jarak bendanya sama, orientasinya berubah, yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, dan sifat bayangannya adalah bayangan maya. Baik, kita lanjutkan sampai nomor 20. Nomor 17, disajikan penderita hipermetrop. Kemudian dapat menentukan perbandingan kekuatan lensa yang digunakan. Oke, apa itu hipermetrop? Hipermetrop adalah rabun dekat. Dengan kacamata jembut atau kacamata plus. Nah, perbandingan kekuatan lensa itu adalah 100 cm dibagi fokus lensa. Jadi nanti hasilnya harus yang positif karena lensa jembung itu fokusnya positif. Jadi nanti hasilnya positif. Jadi nanti di soal ini kalian cari dulu berapa fokus dari lensanya, kemudian masukkan mencari kekuatan lensa yaitu 100 cm dibagi fokus. Oke. Kemudian kita nomor 18. Peserta didik dapat menunjukkan rangkaian dengan arus terkecil. Oke. Rangkaian dengan arus terkecil. Nah, rangkaian dengan arus terkecil ini berarti kalian harus mencari dulu hambatan penggantinya. Cari dulu hambatan pengganti total, kemudian masukkan ke hukum Ohm. I sama dengan V dibagi R. Tegangan dibagi hambatan. Jadi cari dulu hambatan pengganti totalnya. Kemudian besar arus adalah I dibagi R. Kemudian nomor 19 disajikan tabel 3 alat listrik, tegangan, kuat arus, lama. Peserta didik dapat menentukan
menentukan besar energi ketiga alat. Oke. Energi listrik itu adalah dengan tegangan kali I kali T. Jadi tegangan kali arus kali T kali waktu. Dan jangan lupa waktunya dalam detik. Jadi kalau nanti misalnya diketahui dalam jam waktunya, maka harus kalian ubah dulu menjadi detik. Nah, kemudian nomor 20 disajikan gambar peristiwa induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik itu adalah magnet yang dimasukkan ke dalam kumparan. Nah, saat magnet dimasukkan ke dalam kumparan, itu maka akan timbul arus listrik. Tapi harus digerak-gerakkan terus. Jadi, arus induksi timbul karena adanya perubahan flux. Ini adalah terjadinya arus induksi. Arus induksi elektromagnetik bisa timbul karena adanya perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet dapat timbul karena adanya gerakan magnet masuk atau keluar kumparan. Perubahan flux magnet jadi saat magnet digerakkan keluar masuk kumparan. Jadi arus ini timbul karena adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik itu terjadi kalau si magnet ini digerakkan keluar masuk kumparan. Kalau hanya dimasukkan kumparan dan diam, maka tidak ada arus induksi yang akan terjadi. Baik anak-anakku, sampai di nomor 20 sini, apakah ada yang ditanyakan? Silakan, ini saya simpan dulu, biar tidak hilang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Belum? Tidak, Pak. Oke. Oh, tidak. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita cepatkan saja. 21 disajikan suara saya terdengar? Ada gangguan sedikit dengan audio. Sekarang suara saya terdengar? Tolong dijawab. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Terdengar, Pak. Oke. Nomor 21. Mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Mudah. Biotik komponen hidup, abiotik komponen tidak hidup. Nomor 22. Ciri makhluk hidup berdasarkan aktivitasnya. Ini juga mudah, kalian juga sudah memahaminya.
Disajikan nomor 23 gambar jaring-jaring makanan. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksinya. Jadi kalau jaring-jaring makanan itu kan ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Jadi kalau ada satu komponen itu terganggu, maka komponen di bawah dan di atasnya sebelum atau sesudahnya itu akan mengalami gangguan. Contohnya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, jadi ular itu sebelumnya adalah tikus, sesudahnya adalah elang. Kalau ular hilang, maka tikus akan tidak ada yang memakan, jumlahnya akan semakin banyak. Kalau ular tadi hilang, elang tidak ada makan, maka jumlah elang akan turun. Jadi seperti itu. 24 membandingkan pengaruh kepadatan penduduk terhadap lingkungan. Nah, ini kalau kepadatan penduduk dengan kebutuhan ini berbanding lurus. Kalau kepadatan penduduk dengan kondisi lingkungan banding terbalik. Maksudnya begini, bagaimana hubungan kepadatan penduduk dengan kebutuhan air bersih, maka dia berbanding lurus. Semakin bertambah penduduk, kebutuhan air bersihnya juga semakin meningkat. Semakin tinggi kepadatan penduduk, kebutuhan pangannya juga semakin meningkat. Semakin tinggi kebutuhan penduduk, semakin tinggi kepadatan penduduk, maka kebutuhan lahan juga semakin meningkat. Ini dinamakan berbanding lurus, sama-sama naik atau sama-sama turun. Sedangkan berbanding terbalik itu antara kepadatan dengan kondisi. Jadi semakin tinggi kepadatan penduduk, kualitas air semakin turun. Semakin tinggi kepadatan penduduk, kualitas udara semakin turun. Itu. Kemudian 25 tentang kunci determinasi. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Intinya kalau kunci determinasi itu baca dari atas urut sampai ke bawah. Kemudian nomor 26 tujuan makhluk hidup melakukan proses adaptasi, seleksi alam, atau berkembang biak. Jadi kalau adaptasi itu tujuannya untuk bertahan hidup. Ada adaptasi morfologi, bentuk tubuh, fisiologi, fungsi tubuh, dan behavior atau tingkah laku. Nah, jadi nanti kalian lihat soalnya merujuk ke yang mana. Kemudian nomor 27 disajikan bioteknologi pangan, menentukan contoh penerapan bioteknologi modern. Kata kuncinya, kalau bioteknologi atau yang lama ini berhubungan dengan makanan. Mikroorganisme. Jadi makanan dikasih mikroorganisme ini biasanya contoh bioteknologi konvensional. Seperti kedelai dikasih ragi itu konvensional. Kedelai dikasih ragi jadi kecap konvensional. Nata de coco konvensional. Nah, sedangkan kalau bioteknologi modern ini mengubah gen supaya jagung yang biasanya bertongkol satu atau jagungnya satu jadi dua, itu mengubah gen, itu bioteknologi modern.
Kemudian nomor 28, tindakan untuk mengatasi pencemaran air. Mudah, nanti kalian bisa kira-kira sendiri. Nah, kemudian nomor 29, ada gambar tubuh saat melakukan gerak dapat menyebutkan bagian tulang, otot, sendi yang berperan. Ini ada banyak, jadi silakan dibaca tentang persendian. Ingat, ada sendi peluru, sendi yang geraknya ke segala arah seperti di bahu. Ada sendi engsel yang bergeraknya satu arah seperti di siku dan di lutut. Ada sendi putar, ada sendi geser, dan ada sendi belana. Silakan dibaca tulang-tulangnya apa saja. Nomor 30, disajikan gambar penapang daun dan karakteristik jaringan organ. Nah, ini nanti silakan kalian lihat. Yang saya sering keluar adalah jaringan palisade. Ini bentuknya seperti yang berjejer, jadi panjang-panjang berjejer rapi. Dia fungsinya adalah untuk fotosintesis karena di sini dia mengandung kloroplas atau klorofil. Kemudian disajikan tabel uji makanan, peserta didik dapat menyimpulkan hasilnya. Baik, kata kuncinya uji karbo, uji amino. Ini menggunakan namanya lukul. Dikatakan positif mengandung amilum apabila berwarna biru kehitaman. Selain warna itu berarti makanan tersebut tidak mengandung amilum. Kemudian ada uji protein. Uji protein ini menggunakan cairan yang namanya biuret. Makanan yang mengandung protein itu setelah ditetesi biuret akan menjadi berwarna ungu. Selain ungu berarti tidak. Kemudian ada uji gula dengan Benedict. Nah, setelah ditetes Benedict, kalau dia berubah menjadi merah bata atau hijau, maka dia positif mengandung gula. Jadi uji amilum dengan lukol, warna konfirmasinya biru kehitaman. Uji protein dengan biuret, warna konfirmasinya ungu, dan uji gula dengan Benedict dengan warna konfirmasi merah bata atau hijau. Warna zat-zat yang dimaksud. 32, sistem peredaran darah memprediksi akibat dari gangguan sistem peredaran darah. Jadi jangan dibaca gangguan-gangguan atau penyakit sistem peredaran darah. Kemudian ada 33, pernafasan. Menjelaskan proses pernafasan yang jadi. Nah, ada pernafasan dada. Ini karena kontraksi atau tulang rusuk. Dan ada pernafasan perut. Ini karena kontraksi diafragma. Jadi pernafasan dada itu karena kontraksi tulang rusuk. Jadi fase inspirasi in masuk. Fase inspirasinya itu kalau otot tulang rusuk berkontraksi, maka dada terangkat, udara masuk. Fase ekspirasi pada pernafasan dada berarti otot tulang rusuk relaksasi, rongga dada turun, udara keluar. Begitu juga dengan perut, cuma yang mengalami kontraksi atau relaksasi adalah diafragma. Kemudian nomor 34 yaitu pencegahan penyakit pada sistem reproduksi.
Silakan dibaca-baca. Kemudian nomor 35 dapat menganalisis hasil fotosintesis. Nah, ini nanti percobaannya kalian lihat. Kalau percobaannya nanti berupa gelembung-gelembung udara, gelembung udara, berarti ini menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Kalau hasilnya berupa gambar daun yang ditetesi lugol jadi hitam, nah ini menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa. Itu. Baik, ini adalah nomor 1/5 pilihan gandanya. Sekarang kita lanjutkan ke uraian. Nah, soal uraiannya ada 5. Yang nomor 1 adalah menentukan panjang gelombang pada garpu tala. Nah, jadi nanti silakan dicari bagaimana panjang gelombang pada garpu tala. Oke. Kemudian nomor 2-nya adalah grafik kalor dengan waktu. Menentukan besar kalor yang diperlukan. Jadi tentang kalor. Silakan dibaca tentang besar kalor yang diperlukan. Kemudian nomor 3, metode atau prinsip pengolahan air tawar menjadi air laut. Nah, kemudian nomor 4, isi nomor 4 adalah menentukan genotip yang memiliki sifat. Jadi genotip itu yang disimbolkan dengan huruf. Misalnya B besar, B besar, K besar, K besar. Ini adalah genotip. B besar satu ciri, K besar satu ciri. Atau huruf kecil semua, ini juga genotip. Atau gabungan huruf besar dan huruf kecil, itu juga genotip. Misalnya B besar, B kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini juga genotip. Nah, kalau huruf besar berarti dia sifat dominan. Kalau huruf kecil misalnya sifat yang resesif. Kalau misalnya B besar itu sifat manis, B kecil sifat pahit. Maka kalau B besar manis jadi manis. B kecil pahit jadi pahit. B besar manis, B kecil pahit karena B besar dominan, manis ketemu pahit menjadi manis. Nah, jadi ini tentang pewarisan sifat. Dan yang terakhir adalah grafik tentang reproduksi hormon pada siklus menstruasi. Jadi nanti silakan dibaca-baca tentang siklus menstruasi. Baik, anak-anak semua, untuk sampai di sini, apakah ada pertanyaan baik untuk pilihan ganda maupun isinya? Silakan. Apakah sudah di-download filenya tadi? Apakah file kisi-kisinya sudah di-download? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri untuk pembelajaran hari ini. Nanti untuk video ini akan saya posting di YouTube kalau kalian ingin melihat pembahasan per nomor seperti tadi. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, bisa lewat ngomong langsung atau lewat chat. Kalau misalnya ngomong langsung sinyal pas kurang, bisa lewat chat. Silakan ada pertanyaan lewat chat. Dan ini untuk kisi-kisi yang terbaru yang ada pembahasan akan saya share sekarang. Saya share lewat Collet ya, bukan lewat Classroom. Ada pertanyaan anak semua? Tidak, Pak. Ya, oke, tunggu sebentar ya. Oke, yang ada pembahasan saya share di sini. Baik. Ini di kolom chat telah saya kasih link. Link yang pertama yang atas itu adalah kisi-kisi yang belum ada retoretannya tadi. Kisi-kisi yang sudah ada retoretannya adalah yang ada di link bawahnya ini. Silakan di-download sebelum pembelajaran kita tutup. Silakan di-download. Saya kasih waktu download 10 menit, 5 sampai 10 menit. Yang sudah berhasil download, silahkan komentar di kolom chat. Ya, yang sudah download kisi-kisi di atas, silakan komentar di sini karena kisi-kisi ini tidak saya posting di Google Classroom. Jadi untuk teman-temanmu yang tidak bergabung ya tidak tahu linknya. Kecuali kalau kalian yang memberi mereka hasil downloadan kalian. Baik. Terima kasih anak-anakku semua. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan belajar dengan sungguh-sungguh agar besok mendapatkan nilai yang bagus, jaga kesehatan dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kegiatan belajar kita pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.